نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فيقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam seluruh jagat. Allah Al-Khaliq, Dia Maha Pencipta. Bukti-bukti ciptaannya telah nampak di hadapan mata kita. Bahkan diri kita sendiri adalah bukti nyata dari ciptaan Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk senantiasa berpikir, merenung tentang tanda-tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam betul-betul menjadi ayat bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Mereka adalah yang senantiasa berzikir mengingati Allah dalam keadaan berdiri, berduduk, bahkan berbaring, dan seraya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada ciptaan Engkau ini sia-sia. Pelihara diri kami dari azab siksa di neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik, artinya merajai, raja, menguasai, memelihara. Seluruh alam jagat raya dicipta oleh Allah, kemudian dikuasai oleh Allah, dikontrol, diatur oleh Allah, dirajai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipelihara ciptaan-ciptaan Allah. Ini merupakan tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raziq, yakni yang memberi rezeki. Apa saja makhluk Allah yang berada di atas permukaan bumi, melata dia hidupnya, maka Allah telah menanggung dan menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa saja benda-benda yang melata, yang hidup di atas permukaan bumi, baik dia berjalan dengan kaki 2, 4 atau dengan perutnya sendiri, maka semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui tempatnya dan mengetahui di mana asalnya. Semuanya itu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar menciptakan diri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ketetapan dan keputusan. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti dan pasti mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka dia pasti dan pasti mendapatkan keberuntungan yang besar.
Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja dari kalian, laki-laki, perempuan, beriman dia dan beramal soleh, taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi, pasti Allah katakan kami memberikan kehidupan kepada mereka itu, kehidupan yang indah, kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan di dunia, dan nanti dibalas di akhirat dengan yang terlebih baik lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini menjadi ketetapan Allah. Siapa saja yang ingin bahagia hidupnya, maka harus dia taat kepada Allah dan ikut sunnah Nabi. Tetapi sebaliknya, barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka dia akan sengsara, dia akan celaka, dia akan tersesat dengan sesat yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, maka dia sesat dengan sesat yang nyata. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menetapkan keputusan bagi manusia. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia pasti bahagia hidupnya dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, pasti dia sengsara hidupnya, kemudian nanti akan disiksa di dalam kuburnya dan masuk neraka nanti di akhirat yang mulia. Ini dua keputusan berlaku sejak awal penciptaan manusia dan tidak akan dirubah oleh Allah, tetap berlaku sampai bayi terakhir lahir nanti sebelum kiamat. Maka oleh sebab itu tinggal kita memilih mengambil keputusan mau jalan apa yang akan kita tempuh. Tentu saja kita sebagai makhluk yang berakal ingin bahagia, ingin senang, ingin hidup sukses, maka tidak ada cara lain kecuali menempuh jalan taat kepada Allah dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka semua problem akan selesai. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadara." Mafhumnya kurang lebih siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap problem permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin yang mulia luar biasa, orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa dalam kehidupan, maka hidupnya pun enak, rezekinya berkah, bahkan banyak rezekinya yang layak kasih. Ustaz Lutfi sering mengatakan, mengutip sebuah hadis, Allah enggan memberikan rezeki kepada orang yang beriman dan bertakwa kecuali dengan jalan layak kasih. Maka hadirin yang mulia, oleh sebab itu mari kita sama-sama memperbaiki iman yakin kita kepada Allah, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin yang mulia, sebab orang yang bertakwa kepada Allah maka luar biasa keberkahan Allah turunkan dari langit dan keberkahan Allah buka dari bumi. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah katakan sekiranya sebuah masyarakat di sebuah kampung mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami turunkan kepada mereka berkah, diturunkan dari langit dan dibuka keberkahan dari bumi. Luar biasa, tetapi kebanyakan manusia mendustakan perkara itu. Akhirnya keberkahan ditarik dan dicabut oleh Allah kembali. Hadirin rahimakumullah, Allah bikin contoh satu kampung yang penuh dengan orang yang beriman dan bertakwa, maka dimisalkan oleh Allah. Daraballahu mathalan qaryah. Allah bikin contoh ada satu kampung, hadirin yang mulia. Kemudian qaryah dari qaryah, satu kampung
Hadirin yang mulia, qaryahnya kanat aminatan mutmainnah. Qaryah tadi betul-betul aman, damai. Hadirin yang mulia, aminah, damai, mutmainnah, tenang, damai, luar biasa kamu. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Keberkahan rezekinya datang dari segala penjuru, dari timur, utara, barat, utara, selatan. Keberkahan dari langit, dari bumi datang keberkahan rezekinya. Ragadan min, dari berbagai macam. Hadirin yang mulia, luar biasa. Itu kapan hadirin yang ketika masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Di mana saja satu kampung kalau ada masyarakatnya betul-betul beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah, maka keberkahan dari kampung tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendustakan, kufur dengan nikmat Allah, tidak lagi mau taat, ingkar, fakafarat bi an'amillahi. Kemudian mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah, sudah terlena dengan lezatnya kehidupan dunia sehingga tidak lagi menunjukkan ketaatan dan ketakwaan, sehingga din yang mulia dicabut oleh Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf. Kemudian Allah beri mereka ujian cobaan yang luar biasa sehingga kelaparan dan ketakutan menjadi pakaian mereka. Artinya apa? Diberikan oleh Allah atau didatangkan kepada mereka musuh-musuh yang siap menyerang atau menghancurkan, mengobrak-abrik, atau tsunami yang menghancurkan, atau gunung yang meletus dan sebagainya, sehingga kelaparan pun datang, sehingga kelaparan menjadi pakaian hidup mereka. Bayangkan, kenapa? Karena mereka kufur dengan nikmat Allah, tidak mau lagi taat kepada Allah, tidak mau lagi beriman kepada Allah, tidak mau lagi bertakwa kepada Allah. Jadi keputusannya yang siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah beri kebahagiaan dunia. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulnya, Allah kasih mereka berupa azab, bala, bencana di dunia dan di akhirat, azab yang sangat pedih. Maka oleh sebab itu penting hadirin yang mulia, iman dan amal ini penting, takwa ini penting. Dan penting itu bukan hanya untuk kita, penting bagi umat seluruh dunia, seluruh alam. Hadirin yang mulia, lantas hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya agar semua masyarakat ini betul-betul merasakan nikmatnya iman, nikmatnya agama, nikmatnya takwa kepada Allah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang mulia memberikan tugas dan amanat kepada kita untuk mendakwahkan agama, menyampaikan agama, mendakwahkan agama agar seluruh manusia paham akan maksud hidup, agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas siapa dakwah ini? Hadirin yang mulia, tugas umat. Umat itu siapa? Umat itu kita semua, laki-laki dan perempuan adalah umat. Dalam Al-Quran, kalau ada kata antum atau kuntum yang itu jamak lil mudzakkar, tetapi sesungguhnya itu termasuk juga muannas, perempuan dalamnya. Firman Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah satu umat. Maka kalian, maksudnya kalian laki-laki dan kalian perempuan. Kemudian khaira ummah, sebaik-baik umat. Umat juga adalah laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Umat bagi Nabi hadirin yang mulia laki-laki dan perempuan. Maka hadirin yang mulia, tugas dakwah adalah tugas kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, adalah memiliki tugas yang sama. Apa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan, ditampilkan, ditayangkan untuk jumpa kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka mendakwahkan agama, dalam rangka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tugas kita. Bahwasanya mendakwahkan agama ini tugas kita, kewajiban kita, perintah dari Allah dan diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu kita hendaknya betul-betul merasa bahwa dakwah dan tugas kita. Hadirin yang mulia, kalau zaman dahulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan yang mulia, beliau adalah mentashkil kaum Hawari untuk ambil bagian membantu Nabi Isa mendakwahkan agama.
Akan tetapi hadirin yang mulia, untuk umat Nabi Muhammad SAW bukan nabinya, tetapi justru Allah sendiri. Allah sendiri yang mentashkil diri kita untuk keluar, untuk mendakwahkan, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya namanya Hawariyun, man ansari ila Allah. Siapa di antara kalian yang siap menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah? Qala al-hawariyuna, maka orang Hawari mengatakan, nahnu ansarullah, kami siap menolong agama-agama Allah. Maka kaum Hawari berdakwah sebagaimana arahan Nabi Isa. Fa'amana ta'ifatun min bani Israil, maka sekelompok daripada Bani Israel beriman. Wa kafarat ta'ifah, sebagian kafir. Ada yang mulia. Tetapi sebelumnya Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah mengatakan kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, kunu ansarallah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang, jadilah kalian penolong agama Allah. Untuk umat Nabi Muhammad, maka langsung yang mentashkilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, oleh sebab itu, maka penting bagi kita menjadi penolong agama Allah. Orang yang siap menolong agama Allah ini tentunya dengan harta dan dirinya. Kemudian orang-orang yang memiliki kerisauan kepada umat ini. Bagaimana kita pikir, kemudian ada syafaqah, kasih sayang, cinta kepada umat. Bayangkan kita pikirkan tentang akhiratnya umat ini. Hadirin yang mulia, hidup di dunia cuma sementara 60-70 tahun. Nanti meninggal dunia. Orang siapa yang meninggal dunia tanpa membawa iman, tanpa membawa amal soleh, maka pasti dia masuk neraka selama-lamanya. Bayangkan bagaimana orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi bayangkan kalau kita sendiri mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan. Kemudian kita pikirkan juga umat ini agar dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siap untuk berkorban, mendakwahkan agama Allah. Ada yang tidak keluar ke jalan Allah. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ketika Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentashkil para sahabat, fal yuballigh minkum syahidal ghaibah. Yang hari ini hadir, Nabi katakan wajib untuk menyampaikan kepada yang belum hadir. Maka sahabat Nabi berdakwah, menyampaikan agama. Nabi katakan ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak ada dosa bagi kalian, ya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku atau bikin hadis palsu, maka dia siap-siap tempat dalam neraka. Kemudian Nabi mentashkil para sahabat untuk berdakwah. Nabi mengatakan, naddarallahu imra'an, seorang nanti mukanya akan dicahayakan oleh Allah. Kenapa? Sami'a minna maqalatan, dia mendengar dari kami hadis, perkataan-perkataan dari Nabi. Kemudian fa'aw'a, dia pelihara, dia hafal. Kemudian dia sampaikan sebagaimana apa yang telah dia dengarkan tadi. Barubba muballighin aw amin sami. Nabi katakan nanti selepas kalian, banyak orang nanti yang dia tidak langsung mendengar dari Nabi tapi lebih melihara. Maka datanglah ulama tabi'in yang belum sempat berjumpa Nabi menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena sahabat-sahabat berjuang untuk agama. Maka nanti anak-anak mereka betul-betul menjadi anak-anak yang soleh, menjadi ulama-ulama besar di kemudian hari. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tugas kita berat dan tugas kita besar, tapi pahalanya juga sangat besar sekali. Bayangkan saja, ketika kita keluar ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap kali ucapan untuk mengajak
mendakwahkan agama, maka satu kalimat Allah akan berikan pahala kepadanya seperti pahala ibadah 1 tahun. Kemudian uang yang dia infakkan di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan sampai 700.000 kali ganda yang mulia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita sama-sama, Bapak dan Ibu, kita punya tanggung jawab besar. Umat ini masih banyak yang belum kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita keluar ke jalan Allah, dakwahkan agama Allah, kita sampaikan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ajak beriman kepada Allah, ajak ikut sunnah Nabi. Kemudian kita sampaikan pentingnya sholat berjamaah di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Sampaikan ilmu agama, ajak agar anak-anak mereka untuk ilmu agama dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanamkan pada diri kita sifat ikramul muslimin dan kita dakwahkan sifat ikramul muslimin. Kemudian kita luruskan hati kita ikhlas semata-mata karena Allah, karena kita merasa bahwa setiap amal kalau tidak dikerjakan dengan ikhlas maka artinya sia-sia. Sementara kita mengharapkan ridha dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita luangkan waktu kita. Secepatnya yang belum 4 bulan ke negeri jauh, kalau sudah pernah India, Pakistan, maka diniatkan untuk berangkat ke negara jauh. Kemudian yang belum ke India, Pakistan, berangkat ke 4 bulan. Kemudian boleh juga 4 bulan dalam jalan kaki atau 40 hari. Kalau untuk masturatnya yang sudah beberapa kali 15 hari, maka skemanya 2 bulan India, Pakistan juga. Kemudian hadirin yang mulia 10 hari, 15 hari. Kemudian yang cash 3 hari. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian ditashkil, ya, ditashkil. Sebelum ditashkil selesai, maka jangan disulung dulu minuman-minumannya. Nanti selepas kita berdoa baru nanti kita kalau ada sulungan silakan. Sekarang waktunya tashkil. Silakan Bapak.